괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Pendahuluan ekspor dan impor. Definisi ekspor dan impor. 1. Ekspor proses menjual barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Tujuannya adalah untuk mendapatkan devisa atau pendapatan dari pasar internasional. Contohnya, Indonesia mengekspor kopi ke Amerika Serikat. Impor yaitu proses membeli barang atau jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tujuannya adalah untuk mendapatkan barang yang tidak tersedia atau sulit diproduksi di dalam negeri. Contohnya, Indonesia mengimpor gandum dari Australia. Pentingnya ekspor dan impor. Ekspor dan impor sangat penting bagi perekonomian suatu negara karena keduanya saling melengkapi dan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Berikut adalah beberapa alasan pentingnya ekspor dan impor. Pentingnya ekspor meningkatkan pendapatan negara. Ekspor mendatangkan devisa atau mata uang asing yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan dan menjaga stabilitas ekonomi. 2. Mendukung pertumbuhan ekonomi. Aktivitas ekspor mendorong peningkatan produksi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja. 3. Memperluas pasar. Perusahaan lokal dapat menjangkau pasar internasional, meningkatkan daya asing produk, dan mengurangi ketergantungan pada pasar domestik. 4. Meningkatkan reputasi negara. Produk yang diekspor mencerminkan kualitas dan inovasi suatu negara, membantu membangun citra positif di pasar global. Pentingnya impor. 1. Memenuhi kebutuhan yang tidak tersedia di dalam negeri. Barang atau bahan baku yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri seperti teknologi canggih atau bahan mentah tertentu dapat diperoleh melalui impor. 2. Menjaga stabilitas harga. Impor membantu menstabilkan harga barang di pasar domestik ketika terjadi kekurangan pasokan. 3. Meningkatkan kualitas hidup dengan impor. Masyarakat dapat mengakses produk berkualitas tinggi atau inovatif yang tidak tersedia secara lokal. 4. Transfer teknologi dan pengetahuan impor. Barang dan jasa berteknologi tinggi dapat mendorong inovasi dan peningkatan kemampuan industri domestik. Persiapan untuk ekspor dan impor. Riset pasar internasional. Riset pasar internasional adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan memahami informasi tentang pasar di luar negeri untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Tujuannya yaitu 1. Mengidentifikasi peluang pasar baru. 2. Memahami preferensi dan kebutuhan. 3. Konsumen internasional. 4. Menilai potensi pertumbuhan pasar di negara tertentu. 5. Menentukan strategi pemasaran yang tepat. Langkah-langkahnya: 1. Mengidentifikasi pasar potensial, yaitu memilih negara dengan permintaan tinggi untuk produk atau jasa yang ditawarkan. 2. Analisis demografi, yaitu memahami karakteristik populasi seperti usia, pendapatan, budaya, dan kebiasaan konsumen. 3. Memantau tren industri, menganalisis tren global dan regional yang memengaruhi permintaan.
4. Mengevaluasi regulasi lokal, yaitu memahami aturan pajak dan kebijakan perdagangan internasional. 5. Menggunakan data sekunder dan primer, yaitu mengandalkan laporan industri, survei pelanggan, atau wawancara untuk mendapatkan data. Analisis kompetitor. Analisis kompetitor adalah proses menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau SWOT yang dimiliki oleh pesaing di pasar yang sama. Tujuannya 1. Mengidentifikasi keunggulan kompetitif. 2. Memahami strategi dan posisi pesaing di pasar. 3. Menemukan celah pasar atau market gap untuk membedakan produk atau jasa. Langkah-langkahnya: 1. Mengidentifikasi kompetitor, menentukan siapa pesaing langsung, produk atau jasa serupa dan tidak langsung atau alternatif. 2. Menganalisis produk jasa, yaitu memahami kualitas, harga, fitur, dan keunikan produk pesaing. 3. Memahami strategi pemasaran, yaitu mengamati pendekatan pemasaran seperti media yang digunakan, kampanye, promosi, dan branding. 4. Menganalisis reputasi atau mengevaluasi ulasan pelanggan, umpan balik di media sosial atau reputasi online. 5. Menilai pangsa pasar atau memahami seberapa besar dominasi kompetitor di pasar tertentu. Langkah-langkah memulai ekspor. 1. Penentuan produk ekspor. Menentukan produk yang akan diekspor adalah langkah awal yang sangat penting. Langkah-langkahnya: 1. Identifikasi potensi produk, yaitu pilih produk dengan permintaan tinggi di pasar internasional, misalnya produk khas daerah, hasil pertanian, atau barang manufaktur. 2. Analisis kelayakan atau pastikan produk memenuhi standar kualitas internasional seperti sertifikasi dan kemasan yang sesuai. 3. Evaluasi tren pasar, yaitu pilih produk yang relevan dengan tren global atau kebutuhan spesifik pasar tujuan. 4. Perhitungan biaya di produksi atau pastikan biaya produksi memungkinkan margin keuntungan yang kompetitif. Penentuan harga ekspor. Harga ekspor harus kompetitif tetapi tetap memberikan keuntungan. Langkah-langkahnya: 1. Hitung biaya total yang termasuk biaya produksi, pengemasan, pengangkutan, asuransi, dan bea cukai. 2. Tambahkan margin keuntungan. Tetapkan keuntungan yang wajar. 3. Bandingkan dengan kompetitor. Analisis harga produk serupa di pasar tujuan. 4. Pertimbangkan kurs valuta asing atau fluktuasi nilai tukar dapat memengaruhi keuntungan. 5. Gunakan income tax, yaitu tentukan tanggung jawab dan biaya pengiriman, misalnya FOB atau free on board atau CIF, cost insurance freight. Prosedur dokumentasi. Ekspor dokumentasi adalah salah satu aspek penting dalam kegiatan ekspor untuk memastikan kelancaran pengiriman dan kepatuhan hukum. Dokumen yang dibutuhkan: 1. Invoice komersial atau commercial invoice, yaitu rincian harga dan deskripsi produk. 2. Packing list atau detail barang, jumlah, dan pengemasan. 3. Bill of lading atau BL, yaitu bukti pengiriman barang melalui laut, udara, dan darat. 4. Sertifikat asal atau certification of origin, yaitu dokumen yang menyatakan asal barang, biasanya dilakukan oleh Kamar Dagang. 5. Sertifikasi tambahan seperti sertifikat kesehatan atau untuk makanan atau sertifikasi halal. 6. Custom declaration, dokumen untuk kepabeanan yang menginformasikan barang ke luar negeri. Prosesnya: 1. Registrasi eksportif, daftar sebagai eksportif di lembaga pemerintah terkait. 2. Pengurusan perizinan, yaitu lengkapi dokumen dan izin seperti NIB atau nomor induk berusaha dan dokumen tambahan lain sesuai produk. 3. Koordinasi dengan freight forwarder, yaitu pilih perusahaan logistik yang berpengalaman untuk membantu pengiriman barang. 4. Pengurusan bea cukai atau pastikan seluruh dokumen sesuai dengan persyaratan negara tujuan. 5.
Langkah-langkah memulai impor. Berikut adalah langkah-langkah memulai kegiatan impor. Meliputi pemilihan produk, mencari supplier, pengurusan bea cukai, dan distribusi produk di pasar lokal. 1. Pemilihan produk impor. Langkah awal adalah menentukan produk yang akan diimpor sesuai kebutuhan pasar lokal. Langkah-langkahnya: 1. Identifikasi permintaan pasar, yaitu pilih produk yang dibutuhkan tetapi sulit diproduksi di dalam negeri. Analisis kompetitor atau periksa produk serupa yang sudah ada di pasar lokal untuk menentukan potensi keberhasilan. 3. Pertimbangkan regulasi lokal, yaitu pastikan produk memenuhi aturan impor negara seperti standar keamanan dan kualitas. 4. Perhitungan biaya. Pertimbangkan harga barang, pajak impor, ongkos kirim, dan biaya distribusi untuk menentukan kelayakan finansial. 2. Memilih supplier. Luar negeri menemukan supplier yang andal adalah kunci keberhasilan dalam impor. Langkah-langkahnya: 1. Riset supplier atau cari supplier melalui platform seperti Alibaba, Global Sources, atau pameran perdagangan internasional. 2. Verifikasi kredibilitas atau cek legalitas, sertifikasi, dan reputasi supplier melalui ulasan pelanggan atau asosiasi dagang. 3. Bandingkan penawaran atau tinjau harga, kualitas produk, dan syarat pembayaran dari beberapa supplier. 4. Negosiasi kontrak atau diskusikan harga, waktu pengiriman, dan metode pembayaran yang paling menguntungkan. 5. Uji sampel atau minta sampel produk untuk memastikan kualitas sesuai dengan kebutuhan. 3. Proses bea cukai atau proses ini melibatkan pengurusan dokumen dan pengiriman barang dari negara asal ke negara tujuan. Dokumen yang dibutuhkan: 1. Invoice komersial atau commercial invoice, yaitu berisi rincian harga dan deskripsi barang. 2. Packing list atau informasi tentang barang yang dikirim seperti jumlah dan dimensi. 3. Bill of lading (BOL), dokumen pengangkutan dari perusahaan logistik. 4. Sertifikat of origin atau menyatakan asal produk jika diperlukan. 5. Izin impor atau pastikan Anda memiliki izin yang relevan seperti API atau angka pengenal importir. 6. Custom declaration atau dokumen kepribadian untuk melaporkan barang yang masuk ke negara tujuan. Prosesnya: 1. Registrasi importir atau daftar sebagai importir resmi di lembaga pemerintah. 2. Pengurusan perizinan atau pastikan produk memiliki izin impor yang sesuai dengan regulasi lokal. 3. Pengurusan pajak dan bea masuk atau bayar bea masuk PPN atau pajak lainnya sesuai aturan. 4. Koordinasi dengan freight forwarder atau gunakan jasa perusahaan logistik untuk menangani proses pengiriman dan kepabeanan. Pengelolaan risiko ekspor dan impor. Risiko nilai tukar. Risiko nilai tukar muncul akibat fluktuasi mata uang asing yang dapat memengaruhi biaya atau pendapatan dari perdagangan internasional. Strategi pengelolaannya: 1. Hedging mata uang, yaitu gunakan instrumen keuangan seperti kontrak forward atau opsi valuta asing untuk mengunci nilai tukar. 2. Pembayaran dalam mata uang lokal atau negeri. Negosiasikan dengan mitra dagang untuk melakukan transaksi dalam mata uang domestik. 3. Manajemen cash flow atau pastikan aliran kas yang stabil untuk mengurangi dampak fluktuasi nilai tukar. 4. Diversifikasi pasar, yaitu perluas pasar ekspor atau impor untuk mengurangi ketergantungan pada satu mata uang. Asuransi pengiriman barang. Strategi pengelolaan yaitu gunakan asuransi pengangkutan, pilih polis asuransi kargo laut atau udara untuk melindungi barang dari risiko seperti kerusakan akibat cuaca buruk, kehilangan selama pengiriman, pencurian atau pembajakan. Pilih freight forwarder terpercaya atau gunakan jasa perusahaan logistik
yang berpengalaman dan memiliki sistem pelacakan yang baik. 3. Pemeriksaan barang. Pastikan barang dikemas dengan benar sesuai standar internasional untuk meminimalkan risiko kerusakan. 4. Negosiasikan tanggung jawab dalam insurans atau tetapkan tanggung jawab pengangkutan dan risiko dengan mitra dagang melalui penggunaan Incoterms, contoh CIF atau FOB. Risiko peraturan dan politik. Strategi pengelolaan. 1. Pantau regulasi dan kebijakan itu selalu memperbarui informasi tentang aturan perdagangan internasional termasuk tarif kuota dan peraturan keamanan. 2. Gunakan konsultan perdagangan atau libatkan ahli atau lembaga konsultasi yang memahami pasar dan peraturan negara tujuan. 3. Diversifikasi pasar atau hindari ketergantungan pada satu negara tujuan atau sumber impor. Persiapkan dokumen lengkap. Itu pastikan semua dokumen seperti sertifikat asal, izin impor, dan lisensi produk sesuai dengan regulasi negara tujuan. 5. Asuransi risiko politik, yaitu gunakan asuransi khusus untuk melindungi bisnis dari risiko seperti embargo, konflik, atau perubahan kebijakan mendadak. Tips sukses ekspor dan impor. 1. Jalin kemitraan dengan perusahaan lokal. Tipsnya: 1. Cari mitra terpercaya atau melakukan riset dan pilihan perusahaan yang memiliki rekam jejak baik dalam perdagangan internasional. 2. Gunakan agen atau distributor lokal, yaitu mitra lokal dapat membantu memahami pasar, budaya, dan regulasi. Jangka panjang, yaitu jalin hubungan berbasis kepercayaan untuk meningkatkan relasi di masa depan. 4. Tawarkan keuntungan mutual, yaitu pastikan kemitraan saling menguntungkan seperti melalui margin keuntungan atau kerjasama eksklusif. 2. Pemanfaatan teknologi dan e-commerce. Teknologi adalah alat penting untuk menjangkau pasar global dengan lebih cepat dan efisiensi. Tipsnya: 1. Gunakan platform e-commerce internasional, yaitu menjadi jembatan untuk memperluas jangkauan pasar. 2. Bangun situs web profesional, yaitu pastikan situs web Anda menampilkan informasi lengkap tentang produk, harga, dan cara pemesanan. Manfaatkan media sosial, yaitu gunakan media sosial untuk promosi dan komunikasi dengan calon pelanggan. Otomatisasi proses, yaitu gunakan software untuk manajemen inventaris, logistik, dan pembayaran agar lebih efisien. Kualitas produk dan layanan pelanggan. Tipsnya yaitu penuhi standar internasional atau pastikan produk memenuhi sertifikasi dan regulasi negara tujuan seperti ISO, HACCP, atau sertifikasi halal. Kemasan yang menarik dan aman. Kemasan yang harus sesuai standar global dan mencerminkan profesionalisme. Berikan layanan pelanggan yang responsif, yaitu sediakan tim khusus untuk menangani pertanyaan dan keluhan pelanggan dengan cepat. Bangun reputasi positif. Jaga konsisten kualitas produk untuk mendapatkan ulasan positif dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Tentuan model pembayaran yang aman. Tipsnya: 1. Gunakan letter of credit L atau C. Instrumen ini melindungi eksportir dan importir dengan melibatkan bank sebagai perantara. Gunakan sistem pembayaran digital atau manfaatkan platform untuk memastikan keamanan pembayaran. Berikan pilihan pembayaran yang fleksibel. Sediakan opsi pembayaran bertahap atau berdasarkan milestone tertentu. Cek kredibilitas mitra dagang, yaitu lakukan pemeriksaan latar belakang untuk memastikan mitra memiliki kemampuan finansial yang baik. Perhatikan risiko kursus valuta asing. Jika pembayaran dalam mata uang asing, gunakan strategi hedging untuk mengurangi risiko nilai tukar. Terusnya adalah produk yang diekspor, yaitu misalnya kita sebut dengan alat kaki kulit. Negara
yang bertujuannya adalah Italia. Tantangan yang dihadapi standar kualitas tinggi, strategi yang diterapkan, investasi, produksi, dan pengiriman. Hasil yang dicapai peningkatan penjualan 30% per tahun.